Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranisa Yulianti dengan NPM A1A021104. Saya dari kelas 5C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas materi hakikat dan perkembangan analisis wacana dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis wacana yang diampu oleh Bapak Dr. Normanza SPD MPD. Simak terus videonya sampai akhir ya kawan-kawan. A. Hakikat wacana. Wacana berasal dari bahasa Inggris yaitu discourse dan bahasa Sanskerta wak atau vak yang artinya berkata atau berucap. Menurut Arifin, pada tahun 2015, halaman 20 menyatakan bahwa wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sedangkan menurut Chair pada tahun 2007, halaman 267 menyatakan bahwa wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal yang berupa konsep, gagasan, pikiran atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. B. Analisis wacana. Menurut Skiprin tahun 2007 dan Al-Wasila pada tahun 2005 menjelaskan bahwa analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmu dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya C. Perkembangan analisis wacana. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni, yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputar kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dan linguistik yang bernama Zelig S. Harris memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, pakar bahasa Zelig menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis. Pada saat itu, diterbitkan dalam majalah Language nomor 28, halaman 1-7 dan 474 sampai 494. Dalam artikelnya, Harris berargumentasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa. Pada era tersebut, seluruh pakar linguistik menganalisis kebahasaan pada tataran sintaksis dan morfologi. Dalam artikel Harris tersebut, yang dimaksud kajian bahasa secara komprehensif ialah tidak bisa berarti berhenti pada tataran kebahasaan suatu kalimat saja, melainkan kajian bahasa lebih lanjut sampai pada tataran eksternal yang memiliki keterkaitan antara teks dengan konteksnya. Mengikuti sang pelopor analisis wacana yaitu Zelig S. Harris, analisis wacana mulai banyak diikuti oleh para pakar pada tahun 1960. Definisi dari Renkema pada tahun 2004 halaman 1, analisis wacana adalah studi mengenai disiplin ilmu yang mengkaji keterkaitan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal. Terdapat juga karya Brown dan Euler pada bukunya yang berjudul Discourse Analysis. Dalam buku itu menjelaskan bahwa analisis wacana berarti melakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan. Demikian pula dengan Van Dijk pada tahun 1998 halaman 24, karyanya yang berjudul New as Discourse yang menggambarkan tentang analisis wacana merupakan suatu proses penggunaan bahasa serta bahasa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi yang lebih tegas dan sederhana serta tidak terbelit-belit dan teratur tentang apa yang disampaikan. Dengan demikian, sejarah perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig S. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif. Setelah sang pelopor mengemukakan analisis wacana ini, banyak sekali hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana dan juga terdapat banyak sekali buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis kebahasaan dalam dunia bahasa dan linguistik.